Arteta kena sanksi dan dilarang temani Arsenal hadapi Aston Villa. Bos Arsenal Mikel Arteta tak akan bisa menemani anak asuhnya dari pinggir lapangan saat mereka menghadapi Aston Villa. Arsenal kalahkan Luton Town di menit berdarah. Gol kemenangan Declan Rice picu selebrasi liar. Arteta di kartu kuning karenanya. Apa yang terjadi? Selebrasi pemain, penggemar, hingga staf Arsenal meledak di Kenilworth Road, setelah gol menit 97 Declan Rice memastikan The Gunners berjaya atas Luton Town dengan skor 4-3. Sebuah 3 poin yang masif dalam pacuan gelar Liga Primer Inggris, karena kemenangan tersebut membawa Arsenal menjauhi Liverpool di tempat kedua sebanyak 5 poin. The Reds memang langsung memperpendek jarak 24 jam kemudian dengan mengalahkan Sheffield United, namun Mikel Arteta tetap tak bisa menyembunyikan kegirangannya saat itu, dan pelatih asal Spanyol tersebut mendapatkan kartu kuning karena selebrasi berlebihan. Itu adalah kartu kuning ketiga Arteta musim ini, yang artinya ia tak bisa menemani anak asuhnya dari pinggir lapangan saat mereka bertamu ke markas Aston Villa, Minggu, 10/12 dini hari WIB mendatang. Kata Arteta soal kartu kuningnya. Bicara pada beIN Sports pasca laga, pelatih Arsenal itu berkata, "Iya, sayangnya saya tak bisa anteng di kursi saya. Saya pun meninggalkannya, dan saya tak punya kesadaran ruang sama sekali." Waktu itu isinya murni emosi. Jadi kalau saya dihukum kartu kuning, apa boleh buat, kuning ya kuning. Situasinya. Menurut pasal 12 IFAB, pemain boleh melakukan selebrasi ketika gol dicetak, namun selebrasinya tidak boleh berlebihan. Selebrasi yang dikoreografikan tak disarankan dan tak boleh membuang waktu terlalu banyak. Himbauan tersebut memang tak secara eksplisit menyebut pelatih, tetapi sepertinya mereka juga tercakup. Menurut peraturan Liga Primer Inggris, manajer yang mendapat skor tak boleh berada di dekat pinggir lapangan sampai 2 jam setelah pertandingan. Kendati demikian mereka masih memiliki akses ruang ganti sebelum laga, saat turun minum, dan setelah waktu penuh. Mereka juga diperbolehkan berkomunikasi langsung dengan staf di bangku cadangan, yang artinya Carlos Cuesta tetap akan mendapatkan instruksi. Selanjutnya untuk Arteta dan Arsenal, Arteta juga masih bisa melaksanakan tugas medianya, termasuk wawancara dan konferensi pers sebelum dan setelah pertandingan. Pendeknya, Arteta akan dikerangkeng di Director's Box saat laga berjalan tetapi bisa menjalankan aktivitas regulernya di luar lapangan sebelum pertandingan, saat interval, dan setelah pertandingan. Login Arsenal turut ramaikan perburuan Jeremy Frimpong. Klub Premier League Arsenal punya target transfer baru di musim dingin nanti. The Gunners dilaporkan berminat pada bek Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong. Bek berusia 22 tahun itu merupakan sosok rising star di skuad Leverkusen. Semenjak bergabung dengan Die Werkself, ia menunjukkan performa yang ciamik di sisi kanan pertahanan Leverkusen. Tak ayal ex-Manchester City itu mulai diminati banyak klub top Eropa. Banyak yang meyakini bahwa Frimpong bisa pindah dari Bayarena di tahun 2024 nanti. 90 Min melaporkan bahwa Arsenal jadi salah satu klub yang meminati jasa sang bek. Mereka akan mencoba merekrut sang bek di tahun 2024 nanti. Butuh bek kanan baru. Menurut laporan tersebut, Arsenal berminat untuk memboyong Frimpong untuk memperkuat sisi kanan pertahanan mereka. Arsenal sebenarnya sudah memiliki Ben White dan Takehiro Tomiyasu untuk posisi itu. Namun Mikel Arteta merasa timnya masih perlu tambahan bek kanan. Itulah mengapa Arteta berminat merekrut Frimpong yang dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk timnya. Mulai amati. Menurut laporan yang sama, Arsenal benar-benar serius untuk mendapatkan jasa Frimpong. Sebulan terakhir, mereka mengirimkan pemandu bakat mereka ke Jerman. Sang pemandu bakat ditugasi untuk menonton aksi Frimpong bersama Leverkusen.
Arsenal dikabarkan akan terus mengamati sang bek dan hasil pengamatan itu akan mereka gunakan sebagai landasan merekrutnya atau tidak di tahun 2024 nanti. Klausul rilis. Arsenal harus merogoh kocek agak dalam jika mereka ingin memboyong Frimpong dari Bayern. Sang bek dikabarkan hanya bisa ditebus dengan bayaran 40 juta euro di tahun 2024 nanti. Angkernya kandang Aston Villa, Arsenal sudah siap. Di Premier League musim ini, Villa Park, kandang Aston Villa, menjadi tempat yang angker bagi tim-tim lawan. Belum ada satupun yang mampu mencuri poin di sana. Aston Villa menjamu juara bertahan Manchester City pada pekan ke-15, Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023. Anak-anak asuh Unai Emery menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Leon Bailey di menit 74. Di Premier League musim ini, Aston Villa sudah 2 kali seri dan 3 kali kalah. Namun, 5 kegagalan menang itu semuanya mereka dapatkan di luar kandang. Di kandang sendiri, Aston Villa sejauh ini masih sempurna. Arsenal sudah siap melawan mereka di Villa Park. Aston Villa di Premier League musim ini. Statistik Aston Villa di Premier League 2023/2024. Pertandingan, 15. Menang, 10. Seri, 2. Kalah, 3. Gol, 34. Kebobolan, 20. Rekor kandang 100% Aston Villa. Statistik Aston Villa di Premier League 2023/2024 kandang. Pertandingan, 7. Menang, 7. Seri, 0. Kalah, 0. Gol, 24. Kebobolan, 5. Pertandingan Aston Villa berikutnya masih pertandingan kandang. Aston Villa akan menjamu Arsenal di Villa Park, Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023, jam 0.30 waktu Indonesia Barat. Arsenal adalah mantan klub Emery. Pelatih asal Spanyol itu pernah menangani Arsenal periode tahun 2018 sampai tahun 2019. Sama seperti Aston Villa, Arsenal juga menang di pekan ke-15. Arsenal mengalahkan tuan rumah Luton tahun 43. Arsenal saat ini memimpin klasemen dengan 36 poin, sedangkan Aston Villa menempati peringkat 3 dengan 32 poin.